Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai penggenapan Hari Raya Musim Panas. Materi ini diambil dari buku kami yang berjudul Tanda-tanda Langit Kedatangan Tuhan Yesus bab yang keempat. Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang pernah dijelaskan di materi-materi sebelumnya, ketika Tuhan Yesus datang pertama kali, Allah memberikan tanda di langit berupa bintang di timur. Demikian juga untuk kedatangannya yang kedua kali, Tuhan pun memberikan tanda langit berupa gerhana matahari dan gerhana bulan, seperti yang tercatat di Kisah Para Rasul 2 ayat 20. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, yaitu gerhana matahari, dan bulan menjadi darah, yaitu gerhana bulan total, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan kita tahu di tahun 2014 dan 2015 terjadi 4 gerhana bulan total atau bulan seperti darah, atau yang dikenal juga sebagai tetrad blood moon, di mana keempat-empatnya di tahun pertama terjadi di hari raya Paskah dan Pondok Daun. Demikian juga di tahun 2015 terjadi di hari raya Paskah dan Pondok Daun. Selain itu terjadi juga 2 gerhana matahari. Yang pertama gerhana matahari total di awal tahun, 1 Nisan, dan satu lagi gerhana matahari parsial di hari raya Serunai. Bapak Ibu sekalian, ternyata bukan hanya ada 6 gerhana di mana ke-6-6-nya terjadi di hari-hari raya bangsa Israel. Tapi ketika kami pelajari lebih mendalam, ternyata Bapak Ibu sekalian, peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sangat mungkin terjadi di hari-hari raya musim panas tersebut. Di mana kalau Bapak Ibu baca di buku tersebut, maka hasil akhir atau katakanlah di bab 4 itu dijelaskan bagan seperti ini. Jadi misalnya dijelaskan bahwa pengangkatan akan terjadi di hari raya Hanukkah. Kemudian Tuhan Yesus akan nampak di awan-awan pada hari raya Pondok Daun. Pada tanggal 23 September ini tepat masuk ke tahun Yobel. Di hari raya Serunai ini akan terjadi akhir aniaya besar yang terjadi di Yerusalem. Kemudian di periode ini akan terjadi aniaya besar atau yang kita kenal sebagai Great Tribulation. Awal akhir zaman terjadi di tanggal 16 April 2012. Bagaimana perhitungan-perhitungan tersebut? Mengapa bisa terjadi seperti itu? Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, gerhana-gerhana yang terjadi 2015 ini diulang kembali di tahun 2018 untuk kedua kalinya, dan sekali lagi di tahun 2019 untuk yang ketiga kalinya, dengan arti atau nubuatan yang sama. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita pelajari ayat-ayat atau dasar-dasar perhitungan yang bisa menunjukkan kejadian-kejadian tersebut. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, kita akan pelajari mengenai fungsi benda langit. Di Kejadian 1 ayat 14 dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, itu adalah matahari, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, itu adalah bulan, dan menjadikan juga bintang-bintang. Jadi Bapak Ibu sekalian, di antara benda-benda langit tersebut, Tuhan menciptakan 2 benda langit yang khusus, yaitu matahari dan bulan, di mana matahari dan bulan itu akan menjadi benda yang menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, hari-hari dan tahun-tahun. Apa yang dimaksud dengan masa-masa yang tetap? Jika kita pelajari di ayat aslinya, kata masa-masa yang tetap itu berasal dari kata moed atau moade, di mana salah satu terjemahannya adalah set feast atau solemn feast, atau hari raya yang tetap atau hari raya yang besar. Sehingga
Ayat di kitab Kejadian 1 ayat 14 dapat diterjemahkan menjadi, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan hari raya yang tetap atau hari raya yang besar dan hari-hari dan tahun-tahun. Artinya Bapak Ibu sekalian, matahari dan bulan ini akan menjadi tanda yang berkaitan dengan hari raya maupun hari raya yang mengandung peristiwa yang besar. Bangsa Israel mempunyai 7 hari raya. 3 hari raya musim hujan, yaitu Paskah, Buah Sulung, dan Pentakosta. Dan 4 hari raya musim panas, yaitu Serunai, Pendamaian, Pondok Daun, dan Hanukkah. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, dalam video yang berjudul Hari-Hari Raya Yahudi dan Nubuatannya telah dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hari raya tersebut. Secara singkatnya hari raya tersebut dibagi 2, di mana hari raya musim hujan telah digenapi. Ada 3, di mana yang pertama adalah hari raya Paskah, digenapi oleh kematian Tuhan Yesus sebagai anak domba yang dikorbankan bagi penebusan dosa-dosa manusia. Yang kedua adalah hari raya Buah Sulung, yang digenapi oleh kebangkitan Tuhan Yesus di antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yang ketiga adalah hari raya Pentakosta, yang digenapi oleh pencurahan Roh Kudus, di mana firman Allah ditulis bukan lagi pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Sedangkan hari raya musim panas ada 4, dan berikut adalah nubuatannya. Hari raya Serunai memiliki nubuatan bahwa bangsa Yahudi akan diperhadapkan lagi untuk memilih antara menyembah berhala atau menyembah Tuhan. Yang kedua, hari raya Pendamaian. Hari raya ini memiliki nubuatan bahwa mereka yang tetap setia, maka namanya akan tetap berada di kitab kehidupan. Dan yang kedua adalah tahun Yobel atau tahun pembebasan dimulai sesudah hari raya Pendamaian yang ke-49. Hari raya yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun, di mana hari raya ini mempunyai nubuatan, di mana Tuhan Yesus akan turun dari sorga dan nampak di awan-awan, serta pengangkatan mereka yang mati dalam Kristus. Hari raya yang keempat, yaitu hari raya Hanukkah, memiliki nubuatan anak Tuhan akan disucikan, dimurnikan, dan diuji, dan yang bertahan akan selamat. Bapak Ibu sekalian, hari raya Pendamaian seperti tadi telah dijelaskan memiliki nubuatan bahwa mereka yang tetap setia maka namanya akan tetap tercatat di kitab kehidupan. Dan yang kedua adalah tahun Yobel atau tahun pembebasan dimulai sesudah hari raya Pendamaian yang ke-49. Jadi Bapak Ibu sekalian, tahun Yobel adalah tahun pembebasan. Ya. Di Imamat 25 ayat 28 dikatakan, tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Jadi ayat ini menjelaskan jika ada seseorang menjual tanahnya kepada orang lain, kemudian dia tidak mampu membeli kembali atau menebusnya, maka pada tahun Yobel sang pembeli harus mengembalikan tanah tersebut kepada pemilik sebelumnya. Ya. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, di ayat 39 dikatakan, apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang ia harus tinggal di antaramu sampai kepada tahun Yobel ia harus bekerja kepadamu. Kemudian dia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama-sama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Jadi ayat ini juga menjelaskan bila ada seseorang yang karena miskin menjual dirinya, ya menjadi budak atau menjadi pegawai daripada seseorang, pada tahun Yobel sang tuan harus membebaskan orang tersebut. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan tahun Yobel ini,
Banyak teolog yang meyakini bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu akan terjadi pada tahun Yobel. Mengapa? Karena tahun Yobel ini adalah tahun pembebasan, ya, di mana mereka yang menjadi budak dibebaskan, mereka yang berhutang pun dilunaskan atau dianggap lunas, sehingga ini adalah tahun yang benar-benar satu pembebasan. Sehingga mereka meyakini bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu harus terjadi di tahun Yobel. Namun Bapak Ibu sekalian, jika kedatangan Tuhan Yesus itu terjadi di tahun Yobel, bagaimana menghitung awal tahunnya? Kita tahu Bapak Ibu sekalian, bangsa Yahudi telah terpencar dari tanah Israel pada kira-kira abad-abad pertama. Ya, mereka menyebar kemana-mana dan sesudah itu mereka tidak memiliki negara. Mereka baru memiliki lagi tanah air atau mereka baru memiliki lagi sebuah negara pada tahun 1948. Jadi bagaimana menghitungnya Bapak? Di Imamat 25 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Bagaimana cara menghitung tahun Yobel? Tahun Yobel itu harus dihitung ketika bangsa Israel memasuki tanah yang Tuhan janjikan. Ketika itulah baru dimulai dihitung kapan tahun Yobel itu berlaku. Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel mendapatkan Yerusalem Timur pada tanggal 7 Juni tahun 1967 dalam perang 6 hari. Dan Yerusalem Timur ini adalah tanah yang sangat penting. Mengapa Yerusalem Timur sangat penting? Karena di Yerusalem Timurlah lokasi Bait Suci Allah berada. Dan Yerusalem Timur adalah tanah yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Dan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, jika kita hitung dari tanggal 7 Juni 1967 ditambah 49 tahun Yobel, itu 49 tahun kali 360 hari, maka akan jatuh pada tanggal 23 September 2015. Dan itu tepat di hari pendamaian tahun 2015 ini, 23 September. Jadi berdasarkan perhitungan tadi, 23 September ini akan menjadi tahun Yobel. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, kita perlu tahu perbedaan antara perhitungan kalender Masehi dengan kalender Yahudi. Kalender Masehi, perhitungan hari atau pergantian harinya itu dimulai dari tengah malam. Ya, jadi dari jam 00.01 terus, ya, kemudian harinya itu berakhir pada pukul 12 malam. Sedangkan kalender Yahudi itu mengikuti kalender penciptaan. Seperti yang tertulis di Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi kalender Yahudi itu dimulai dari petang kemudian sampai petang kembali. Jadi tahun Yobel itu terjadi pada tanggal 23 September, dari petang sebelumnya sampai petang selanjutnya itu masuk ke tahun Yobel. Yang kedua adalah Hari Raya Pondok Daun atau Sukkot. Hari raya ini memiliki nubuatan Tuhan Yesus akan turun dari sorga dan nampak di awan-awan serta mengangkat mereka yang mati dalam Kristus. Bapak Ibu sekalian, tadi telah dijelaskan bahwa banyak yang meyakini kedatangan Tuhan Yesus itu harus terjadi di hari atau di tahun Yobel. Dan di tahun 2015 Bapak Ibu sekalian, tahun Yobel dimulai dari tanggal 23 September. Sedangkan Pondok Daun itu terjadi di tanggal 28 September atau 5 hari kemudian. Artinya Hari Raya Pondok Daun 2015 itu telah berada di tahun Yobel. Karena itu sangat mungkin bahwa Tuhan Yesus akan nampak di awan-awan pada hari ini. Dan juga kemudian orang-orang yang mati dalam Tuhan akan diangkat. Bapak Ibu sekalian, jika pengangkatan terjadi di hari ini, maka kita bisa menghitung kapan awal tahun daripada akhir zaman ini, atau kapan awal daripada akhir zaman.
Di kitab Daniel 9 ayat 27 dikatakan, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Banyak teolog yang meyakini bahwa ayat ini adalah ayat yang menjelaskan mengenai awal akhir zaman. Ya, di mana beberapa menyampaikan bahwa awal akhir zaman itu akan dimulai dengan sebuah perjanjian antara Israel dengan Palestina. Kami meyakini juga bahwa ayat ini berkaitan dengan awal akhir zaman. Namun kami memiliki pandangan yang berbeda, di mana menurut kami perjanjian yang dimaksud di sini bukan perjanjian antara Israel dengan Palestina. Mengapa? Karena di ayat selanjutnya dikatakan bahwa perjanjian tersebut akan berat bagi banyak orang. Ya. Jika perjanjian tersebut berkaitan dengan Israel dengan Palestina, mungkin yang perjanjian tersebut bisa memberatkan orang Israel atau memberatkan orang Palestina, ya. Jadi tidak memberatkan banyak orang. Selain itu Bapak Ibu sekalian, kata perjanjian atau membuat perjanjian ini, kata ini dalam King James itu dipakai kata confirm the covenant. Ya. Confirm the covenant itu artinya apa? Artinya perjanjian tersebut sudah dibuat sebelumnya. Pada saat itu mereka hanya konfirmasi, hanya menekankan kembali, hanya mengingatkan kembali, atau hanya membuat satu tambahan pada perjanjian tersebut. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Hari Raya Pondok Daun jatuh pada tanggal 28 September 2015. Bila tanggal tersebut dikurangi atau mundur 1260 hari, maka akan jatuh di tanggal 16 April 2012. Dan ketika kita cek ada kejadian apa di tanggal 16 April 2012 tersebut, ternyata Bapak Ibu sekalian di tanggal tersebut terjadi satu peristiwa yang besar atau suatu peristiwa yang penting, yaitu ulang tahun yang ke-85 daripada Paus Benediktus yang ke-16. Artinya Bapak Ibu sekalian, jika kita mengacu lagi kepada ayat di Daniel tersebut, mungkin saja bahwa pada saat ulang tahun tersebut, raja itu atau dalam hal ini antikris akan confirm the covenant. Ya, katakanlah selain memberikan ucapan selamat, mengingatkan kembali mengenai perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Apa perjanjian tersebut? Bahwa Paus Anda harus mundur. Di LAI dipakai kata membuat perjanjian. Ya, artinya apa? Bisa saja pada saat itu antikris lain memberi ucapan selamat, kemudian menyampaikan bahwa sesuai dengan perjanjian yang pernah dibuat lagi perjanjian baru, atau diingatkan lagi bahwa Anda harus mundur pada tanggal sekian. Mengapa mundurnya Paus Benediktus itu akan berat bagi banyak orang? Karena Santo Malachi membuat nubuatan, dan ini adalah nubuatannya, ya, di mana terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah, selama penganiayaan terakhir dari gereja Roma, kursi akan diduduki oleh Peter dari Roma yang akan memberi makan domba banyak kesengsaraan. Dan ketika hal-hal ini selesai, kota 7 bukit akan dihancurkan dan hakim yang berkuasa akan menghakimi umatnya. Jadi nubuatan ini menyampaikan bahwa pengganti Paus Benediktus adalah Petrus Romanus, dan ini adalah akhir dari gereja Roma dan juga akhir daripada dunia ini, di mana ketika beliau menduduki posisi sebagai paus, beliau akan memberi makan domba banyak kesengsaraan. Jadi ini adalah awal daripada akhir zaman. Selanjutnya adalah Hari Raya Hanukkah. Hari Raya Hanukkah mempunyai nubuatan anak Tuhan akan disucikan, dimurnikan, dan diuji, yang bertahan akan diangkat. Di kitab Daniel 12 ayat 10 dikatakan,
Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Di ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Artinya Bapak Ibu sekalian, ayat ini menjelaskan bahwa pada akhir zaman, anak-anak Tuhan akan disucikan, dimurnikan, bahkan diuji. Dan mereka yang bertahan sampai 1335 hari, mereka ini akan dikatakan sebagai orang-orang yang berbahagia. Yaitu mereka yang akan diselamatkan. Menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Tadi telah dijelaskan bahwa awal akhir zaman yang berkaitan dengan ulang tahun yang ke-85 dari Paus Benediktus itu terjadi di tanggal 16 April 2012. Bila dari tanggal tersebut ditambah 1335 hari, maka akan jatuh di tanggal 12 Desember 2015 yang berkaitan dengan Hari Raya Hanukkah. Tanggal 12 Desember 2015 berkaitan dengan Hari Raya Hanukkah lilin yang ke-7. Artinya mereka yang bertahan, bersabar menahan pemurnian ujian tersebut sampai 1335 hari, maka mereka ini akan diselamatkan atau akan memperoleh keselamatan. Dan itu bertepatan dengan lilin ke-7 di Hari Raya Hanukkah. Di Injil Matius 24 ayat 29 dikatakan, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dan langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita tahu matahari menjadi gelap itu adalah gerhana matahari. Dalam King James, kata matahari akan menjadi gelap dipakai kata the sun be darkened, artinya matahari itu redup. Bila kita lihat kedua gerhana ini, gerhana yang pertama itu adalah gerhana total, di mana gelap total. Namun gerhana di Hari Raya Serunai ini adalah gerhana parsial, ya, jadi tidak gelap total atau redup. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian, akhir aniaya besar itu akan terjadi di sini. Ya, akhir aniaya besar. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, di Daniel 12:11 dikatakan, sejak dihentikannya korban sehari-hari dan ditegakkannya dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Bapak Ibu sekalian, tadi telah dijelaskan bahwa pada pertengahan 3,5 tahun ini Antikris akan menguasai bait suci Allah, bahkan menyatakan dirinya sebagai Allah, dan akan didirikan patung Antikris, di mana akhirnya mereka akan memaksa semua orang untuk menyembah patung tersebut. Yang menolak untuk menyembah akan dibunuh. Itu akan terjadi di pertengahan. Ketika patung Antikris didirikan, korban sehari-hari dihentikan. Dan dikatakan lamanya itu 1290 hari. Dari pertengahan ini sampai ke ujung. Jadi kalau kita hitung Bapak Ibu sekalian, kapan itu terjadi, maka kita akan hitung mundur. Dari ujung sini, ujung 7 tahun, ditarik 1290 hari. Dan itu akan jatuh di tanggal 29 Agustus 2015 pada Hari Raya Tesufah. Pada hari raya bangsa Israel diingatkan untuk tidak lagi menyembah berhala, untuk tetap setia. Dan tadi telah dijelaskan masa penganiayaan tersebut akan berakhir di Hari Raya Serunai. Di kitab Wahyu juga dijelaskan bahwa kesusahan besar tersebut terjadi selama 10 hari. Itulah yang disebut sebagai Great Tribulation yang akan terjadi di Yerusalem. Dari 29 Agustus ke 13 September itu 16 hari. Jadi Great Tribulation itu akan terjadi di periode 29 Agustus sampai 13 September. Di mana pada 13 September penganiayaan tersebut telah berhenti atau telah berakhir. Jadi aniaya besar akan terjadi di sini. Bapak Ibu sekalian, itu adalah tafsir mengenai penggenapan Hari Raya Musim Panas.
Beberapa dari kita mungkin tidak terlalu familiar dengan peristiwa-peristiwa maupun hari raya tersebut. Karena itu, saya menganjurkan agar Bapak Ibu bisa mengulang kembali video ini atau membaca buku tersebut. Buku tersebut dapat diunduh cuma-cuma di website wahyuakhirzaman.com. Demikian Bapak Ibu sekalian penjelasannya, semoga menjadi berkat dan hal tersebut memicu kita untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Amin.